Kalau orang-orang Jakarta ternyata lebih suka melalui Tokopedia karena pembelinya lebih banyak gitu. Tapi kalau di luar Jabodetabek seperti ke provinsi-provinsi lain, mereka lebih sukanya di Shopee. Ini kenapa ya? Oke, kita akan temukan jawabannya. Halo Preneurs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Livepreneur Project. Buat teman-teman yang belum subscribe, yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tinggalkan jejak di video-video kita. Like, comment, share, agar kita semakin semangat bikin videonya. Oke, sekarang kita akan bahas dan kita akan menginjak pembahasan tentang e-commerce. Karena e-commerce ini adalah salah satu sistem atau salah satu wadah untuk seller-seller yang berjualan online ini sangat produktif dan sangat potensial sekali. Dan sebelumnya, buat teman-teman yang pemula yang masih coba-coba dan belum pernah jualan online, aku saranin buat kalian coba upload dulu produk kalian di Facebook Marketplace karena ini sangat nyaman buat para pemula. Dan buat kalian yang belum tahu cara upload video Marketplace atau cara jualan di Facebook Marketplace gimana, tinggal tonton aja video kita di atas ini nih. Buat teman-teman juga yang emang udah jualan atau udah coba upload di Facebook Marketplace tapi masih sepi, masih gitu-gitu aja, coba tonton video kita di atas ini karena itu adalah video yang membahas tentang bagaimana agar postingan atau jualan kalian di Facebook Marketplace ini selalu di atas dan selalu ramai dikunjungi oleh calon-calon customer kalian. Oke, jadi gimana nih tentang jualan e-commerce ini? Karena emang ada beberapa dan ada banyak banget e-commerce yang ada di Indonesia dan semuanya itu sangat potensial, tapi kita ambil yang paling potensial, yaitu ada Shopee dan juga Tokopedia. Oke, sebelumnya menurut survei yang dilakukan oleh ini, dari 1000 responden ternyata Ramadan kemarin ada 66% orang yang beli melalui Shopee. Maksudnya ketika Ramadan kemarin kan ada banyak banget yang beli barang-barang melalui online karena masih pandemi, mereka beli dari Shopee. Dan 19% mereka beli dari Tokopedia. Sisanya mereka beli ada di Lazada, di Blibli, ada di Zalora, ada juga di JD.id. Jadi gimana nih Kak, apa emang karena Shopee banyaknya mengunjungi lebih potensial, atau kita jangan jualan di Tokopedia karena sepi? Itu bukan kesimpulannya. Jadi kalian jangan skip video ini karena ada info-info yang penting banget buat kalian yang kira-kira bingung jualan di Shopee atau Tokopedia. 66% yang beli Ramadan kemarin, 58% ini pembeli dari Jabodetabek dan 72% ini dari luar Jabodetabek. Nah, sedangkan Tokopedia ini ada pembeli 19% dari Jabodetabek dan sisanya ini ada 12% dari luar Jabodetabek. Jadi kebalikannya ya, kalau orang-orang Jakarta ternyata lebih suka melalui Tokopedia karena pembelinya lebih banyak gitu. Tapi kalau di luar Jabodetabek seperti ke provinsi-provinsi lain, mereka lebih sukanya di Shopee. Ini kenapa ya? Oke, kita akan temukan jawabannya. Pertama, yang menjadi landasan atau menjadi tolak ukur kalian untuk jualan di Shopee atau Tokopedia adalah apa yang akan kalian jual. Karena menurut survei kembali, ternyata produk Shopee dan Tokopedia ini punya keunggulan masing-masing. Kira-kira kalau kalian jualan sepatu, kira-kira bagusnya di Shopee atau Tokopedia ya? Nah gitu. Atau misalkan kalian adalah seorang penjual kulkas, misalkan penjual TV, kira-kira upload produknya di Shopee atau Tokopedia. Ini ada karakteristiknya teman-teman. Jadi buat planners yang masih bingung, jangan khawatir. Yang perlu kalian ingat atau yang perlu kalian terapkan dan pikirkan pertama kali adalah kalian kira-kira mau jualan apa dulu. Nah, kira-kira mau jualan apa ya? Ternyata di Shopee ini ada 4 kategori produk yang menjadi unggulan. Pertama ada fashion. Kita tulis dulu. Jadi buat kalian yang emang penjual-penjual fashion, ternyata lebih rame kalau misalkan kalian itu jualan itu di Shopee. Itu menurut survei. Emang bener sih, kita tuh banyak banget kalau misalkan kalian itu coba deh cari-cari di aplikasi Shopee tentang baju-baju atau fashion. Itu banyak banget, dari fashion konveksian, grosiran, pabrik, kayak fashion rumahan, fashion yang berkelas, yang branded, yang mahal, itu banyak banget di Shopee. Teman-teman YouTuber yang bikin Shopee haul tentang fashion itu banyak banget YouTubernya. Jadi
lebih potensial ternyata kalau jualan di Shopee, karena emang selain banyak banget promo-promo yang disediakan oleh Shopee untuk para penjual fashion, banyak juga hal-hal lain yang menunjang fashionnya ramai dikunjungi di Shopee. Salah satunya banyak banget youtuber-youtuber yang mereview jualan-jualan produk fashion di Shopee. Banyak banget kan youtuber-youtuber Shopee haul nih. Selanjutnya, jualan di Shopee itu kategori yang tingginya itu adalah pernak-pernik lucu. Pernak-pernik lucu, ini juga banyak banget youtuber-youtuber yang bikin tentang pernak-pernik lucu, jam-jam lucu, kayak sepatu-sepatu lucu, sedotan-sedotan lucu, itu banyak banget. Dan ternyata emang potensial banget di Shopee ini jualan pernak-pernik lucu katanya. Ya gimana gak potensial, banyak banget orang-orang yang nge-share barang atau pernak-pernik lucu ini di Shopee. Ada upload di YouTube, para youtuber, ada juga selebgram yang upload di Instagram. Tentu aja ini mendongkrak para pembeli yang nyari pernak-pernik lucu di Shopee. Jadi buat kalian para penjual atau seller fashion dan pernak-pernik lucu, ternyata lebih rame kalau jualan di Shopee katanya. Lanjut, di sini ada juga kecantikan. Oke, kecantikan ini emang banyak banget ya di Shopee ini, karena emang kembali lagi karena banyak banget fasilitas yang diberikan Shopee terhadap pembeli kecantikan. Jadi kalau misalnya kalian para penjual tiga antara ini, ya udah upload aja di Shopee gitu kan. Dan terakhir ada dekorasi rumah. Banyak banget dijual di Shopee dan banyak banget orang-orang kalau misalkan cari dekorasi rumah ini di Shopee. Salah satunya saya kemarin, teman yang udah nikahan dan saya kasih kado nih melalui online e-commerce dan saya beli di Shopee karena banyak banget dekorasi-dekorasi rumah dan bagus-bagus dan banyak banget dan lucu-lucu. Itu kenapa banyak banget orang-orang yang jual dekorasi rumah di Shopee itu menjadi seller-seller yang emang banyak cuannya. Dan karena ini juga didukung banyak banget youtuber-youtuber dekorasi-dekorasi rumah. Misalkan kayak, oh ini dia makeover ruangan, makeover kosan, itu udah banyak banget youtuber-youtuber estetik yang ambil produknya tentu saja di Shopee. Tokopedia juga ada beberapa produk keunggulan. Pertama di sana ada gadget. Jual-penjual atau seller-seller atau kalian misalkan kerja di counter atau punya counter, udah jual aja gadget-gadgetnya di Tokopedia. Kita beli mic di Tokopedia yang bagus, yang dari official store, dan Tokopedia ini memberikan banyak banget voucher-voucher yang gede. Akhirnya ketika kita beli elektronik tuh jatuhnya tuh jadi murah, kita bayarnya tuh jadi murah. Ini review jujur banget, karena emang kalau misalkan saya beli apa-apa di Shopee, cashback itu jarang banget ya kalau misalnya di Shopee. Jadi dapatnya tuh adalah koin gitu. Koin itu nggak banyak gitu, 2.000, 10.000 gitu kan. Tapi kalau di Tokopedia ini luar biasa, bisa sampai puluhan ribu, bahkan bisa sampai ratusan ribu. Kalau misalnya belinya mahal. Jadi ketika beli yang mahal-mahal seperti gadget, ya udah saya carinya tuh di Tokopedia. Terbukti ketika saya beli power bank dan juga mic, itu jadinya tuh murah banget karena cashbacknya gede banget. Itu kenapa orang-orang atau calon buyer, para customer di Indonesia lebih milih beli yang mahal-mahal seperti gadget ini di Tokopedia. Kedua, produk keunggulan dari Tokopedia adalah alat-alat berat. Nah, alat-alat berat juga kembali lagi lebih ramai ternyata di Tokopedia, bukan di Shopee. Di Shopee juga ramai, tapi ternyata menurut survei ini nih, nggak ngerti bacanya gimana. Jadi ditulis aja, menurut survei dari ini ternyata alat-alat berat ini lebih potensial ketika dijual di Tokopedia katanya. Kalau menurut aku sih kayaknya kembali lagi ini karena voucher-voucher dan juga cashback yang diberikan Tokopedia pada customernya itu gede. Jadi emang ya udah lebih enak di sana. Ketika mungkin di Shopee kita beli gadget 1,5 juta misalkan, biasanya kan dapat koin kan. Biasanya koin tuh terakhirnya aku juga pernah beli HP di sana nggak lebih dari 50.000 atau 20.000 lebihan kalau nggak salah itu. Tapi kalau misalkan kalian beli gadget di Tokopedia, cashbacknya mungkin lebih besar lagi karena emang terbukti lah selama ini kita juga dapat toko poin ini ratusan ribu dari cashback Tokopedia. Nah lumayan kan. Jadi buat kalian para penjual gadget dan alat berat, jual aja di Tokopedia karena Tokopedia ini sangat meninabobokan dan memberikan perhatian gitu para customer yang mau beli gadget atau peralatan berat. Selanjutnya yang rame dan yang emang kategorinya bagus dan potensial dijual di Tokopedia adalah produk-produk kesehatan. Kesehatan juga ternyata produk-produknya lebih rame dan lebih potensial kalau misalkan para planners ini jual di Tokopedia.
Dan ini terbukti banget sih. Kemarin juga saya buat video tentang bisnis-bisnis apa aja yang emang rame banget di masa pandemi. Nih, videonya di sini bisa kalian tonton. Yang masih bingung jualan apa karena ini masih pandemi, tonton di sini. Itu juga saya ambil survei dan ambil data-data dari Tokopedia. Ternyata produk yang rame dan laris serta unggulan Tokopedia selama pandemi ini salah satunya adalah kesehatan. Nah, kesehatan, dan bener banget kalau misalkan kita lihat atau searching kesehatan di Tokopedia, ini banyak banget bagus-bagus produknya, murah-murah juga, dan ini bener-bener banyak banget official store yang jual alat-alat kesehatan di Tokopedia. Jadi buat teman-teman atau para planners yang tertarik jualan kesehatan seperti obat-obatan, seperti vitamin, atau alat-alat lain seperti masker hand sanitizer atau disinfektan, bisa jual di Tokopedia karena ini lebih rame, ini lebih populer dari kategorinya, salah satu kategori terbaik di Tokopedia, apalagi masa pandemi ini. Dan terakhir yang rame banget di Tokopedia jualannya itu adalah dekorasi ruangan dan juga alat dapur. Nah, jadi rame banget nih kalau misalkan kalian para planners yang jualan dekorasi ruangan dan juga alat rumah tangga di Tokopedia. Kenapa? Kembali lagi, Tokopedia ini menyediakan cashback, voucher yang gede banget buat peralatan-peralatan yang mahal-mahal juga. Jadi makin mahal belinya, makin banyak cashbacknya. Bandingin cashbacknya misalkan 20%, beli baju 100.000, paling cashbacknya kan sedikit. Tapi kalau misalkan beli gadget yang misalkan 12 juta, 10 juta, ya otomatis cashbacknya juga kan ratusan ribu, mungkin bahkan sampai jutaan. Itu kenapa yang mahal-mahal ini lebih rame kalau misalkan para planners ini jualannya di Tokopedia. Jadi sebenarnya aku tuh sebagai seller dan juga sebagai buyer, misalkan GrabFood atau GoFood nih lebih enak kalau misalkan lagi lapar, atau ShopeeFood, ini aku udah tahu banget di antara tiga ini yang bisa ngasih cashback 50%. Kita beli 60.000 bayar 30.000, kita beli 100.000 kita bayar 20.000. Ini aku udah tahu banget. Dan selain itu e-commerce juga aku udah kenyang banget nih karena salah satu buyer juga yang apa-apa beli online, bahkan kapur ini aku beli online juga padahal ini kecil. Udah tahu gimana taktik mereka, kira-kira kalau misalkan beli lebih murah di Tokopedia atau Shopee, aku udah tahu banget. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya video yang lainnya udah rame, aku bisa bikin video-video ringan tentang kira-kira lebih murah belanja di mana. Jadi buat kalian belum subscribe, bantu subscribe. Nanti aku ada video-video yang bermanfaat banget buat kalian sebagai buyer. Kira-kira lebih hemat beli di mana nih? Itu aku udah tahu banget. Nanti aku bocorin rahasianya biar kalian juga kenyang dengan harga yang murah meriah. Kalau misalkan kalian ini trainers yang udah punya produk, atau kalian yang udah ambil produk atau rencana mau jualan sesuatu, kita kategorikan dulu. Kita harus ingat dulu kira-kira kita tuh mau jual apa. Karena kategori Tokopedia dan Shopee ini punya produk keunggulan yang berbeda. Jadi kalau misalkan kalian para penjual sepatu-sepatu lucu gitu, ya udah jual di Shopee gitu, karena lebih rame. Kalian juga boleh sih jual di Tokopedia gitu, tapi ya lebih potensial Shopee menurut survei dari sana. Dan buat teman-teman juga yang jualan-jualan misalkan kayak rajutan-rajutan, ya udah jual di Shopee gitu. Jadi rame enggaknya toko kalian tergantung produk kalian. Kalau misalnya produk kalian cocoknya diupload di Tokopedia, upload aja di Tokopedia. Tapi kalau misalnya produk kalian lebih cocok diupload di Shopee, ya udah upload aja Shopee. Nah, ini part satunya. Nanti kita lanjut lagi ke part 2-nya. Selain ada satu hal lagi yang emang penting banget dan bisa dijadikan acuan kalian kira-kira upload atau jualan di Tokopedia atau Shopee. Sampai ketemu di part 2. Jangan lupa subscribe dan like, share, komen, dan buat kalian juga yang mau dibuatin tutorial, nanyain trik dan tips, boleh komen. Nanti kita akan buatkan videonya khusus buat para planners. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton video part 2 dari episode ini. Bye!